Ke Pak Wowo. Ayo, Endan. Iya, iya. Ayo, gawe Endan. Pian. Oh, coach ya. Ya. Siap. Pertanyaannya apa ya? Radit, kita lagi anak bocah dikit li, anak isu nih. Besok disosoni dikit. Aja lemboke lagi neng WC lah. Anak cilik ruwet. Oke. Ulang wis, siap. Kontak ya. Yo, siap. Yo. Udah ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oh ya ada ya. Ayo, Endan. Siapa dikit? Coach. Oh, coach. Kuch apa ke? Kuch छोटा है. Pertanyaannya, pian sih, dulu kita durung terlalu ya. Masalah iki kang diangkat apa, Pak? Anak yang usil kepada teman-temannya ketika pembelajaran berlangsung. Iya. Ada satu anak yang usil, lalu usil setiap pembelajaran. Iya. Kayaknya olahraga ya Pak Wowo ya? Ya bebas. Ya ning pelajaran Apa ya? kita ge biasa iku anak, Pak. Maksudnya bocah-bocah kang contohnya misalkan apa pasif lah, maksudnya apa maning bakal jam-jam awan lah, Pak. Pelajaran jam siang lah. Kan bocahku ya apa ya? Lesu kah, maksudnya apa maning jagate mungkin kan ngelekep. Aja Jawa itu Pak fasilitator ya orang ngerti. Coba engkau kita kirim manu bedle. Iya. Direkam aja ngomongnya Jawa, Mune Papa Silep orang ngerti. Oh, kedengaran nggak? Misalkan kanan li dan apa sih misalnya kita nakon ya bagaimana suara rame ya kena motor ya kita ya Ayo. nih misalkan kita nakon ya apa sih kayakin contoh misalnya bagaimana perasaan Anda saat melihat murid pasif di dalam kelas tuh. Jadi begini Pak Wowo, Pak Ya, Wowo, ya. saya datang ke Pak Wowo, pengen di coach. Jadi Ya. ada permasalahan salah satu anak Ya. yang memang tidak bisa saya solusinya belum bisa, jadi saya
tanya ke Iya, coach, ya minta di coach, iya, iya, minta di coaching masalah salah satu anak yang sering iya. ketika masuk pembelajaran baris di lapangan, Mm-mm. anak ini selalu mengganggu teman-temannya. Jadi Iya, dalam barisan apapun tidak bisa langsung iya, dilaksanakan karena iya, diganggu sama, jadi yang lainnya tidak terfokus ke salah satu, ke guru ataupun yang memberi pelajaran, tapi iya. fokus takut dijahili sama anak itu. Mm-mm, mm-mm. Bagaimana itu Pak Wowo? Ya, ya misalkan ada salah satu anak yang punya tipikal seperti itu ya, jadi suka ngisengin temannya ya Pak. Mhm, Iya, ya mungkin eh, baiknya ya mungkin ini masukan aja saran, maksudnya gimana kita sebagai guru itu kita harus memanggil anak tersebut, maksudnya kenapa dia selalu bertindak seperti itu kepada temannya, kan mengakibatkan anak-anak yang lainnya kan merasa apa ya, risih, maksudnya terganggu lah Pak, dan tidak nyaman dalam mengikuti pembelajaran kan ya, tidak bisa maksimal. Mungkin kita bisa melalui pendekatan dari kita sebagai guru, kita panggil anak tersebut, lalu kenapa kamu kayak gini, bertindak kayak gini? Sadar nggak kamu kalau bertindak seperti ini, teman-teman kamu merasa apa, terganggu, menjadi tidak nyaman gitu Pak. Mungkin ya pendekatan saja, maksudnya kita sebagai gurunya kan kita harus bisa merangkul anak tersebut agar tidak berbuat seperti itu. Mungkin kayak gitu Pak. coba sekarang, saya yang coach, Pak Wowo yang Oke, punya siap, masalah, ya. siap. Nih Pak, eh saya kan maksudnya guru di dalam kelas ya, maksudnya bukan di lapangan nih Pak Wawan. Mhm, Kadang ya. nih di pelajaran saya kan maksudnya ya tidak mesti di pelajaran saya sih, tapi ya khususnya di pelajaran saya, pelajaran bahasa Indonesia. Kalau misalkan pelajaran itu tuh ada di jam-jam siang tuh Pak. Jadi kita ngasih materi ke anak itu kayaknya anak itu mulai kelihatan apa ya, lesu atau tidak bersemangat tuh Pak Wawan. Mhm. Jadi kelihatan anak kan pasif, maksudnya tidak bergairah dalam mengikuti pembelajaran kan ya. Nah, solusinya tuh mungkin seperti apa, maksudnya agar anak itu tidak pasif di dalam kelas tuh, maksudnya kira-kira anak bisa bersemangat lagi tuh Pak, seperti jam-jam berbeda kan ya kalau misalkan di jam pagi atau sebelum istirahat tuh. Itu Pak. Jadi di dalam kelas itu berarti kan jam siang Pak Wowo. Ya, Apakah Pak Wowo melihat semua atau sebagian apa beberapa anak saja Pak Wowo? hampir semuanya Pak. Kalau jam siang itu apalagi saya tuh di hari Selasa ya. Kebetulan dapat pelajarannya itu setelah pelajaran itu olahraga tuh Pak. Jadi anak tuh ya Capek. kadang masih pakai baju olahraga gitu tuh. Belum pada salin tuh Pak. Maksudnya jadi Pak, wis Pak nganggo apa pakai baju olahraga aja, maksudnya nggak usah ganti. Tapi kan apa ya, kita sebagai guru mapel kan kayaknya kurang pantas ya, maksudnya kalau dalam pembelajaran memakai baju olahraga tuh Pak, apalagi kan ya apa sih, kebanyakannya kan olahraga kan bermain ya Pak, bermain di lapangan maksudnya. Karena mungkin dari segi itu juga ya mengganggu ya Pak konsentrasi anak tuh dari pakaian Hmm. itu tuh. Hmm. Jadi langkah apa sekiranya yang dilakukan guru kelas pasca olahraga itu sehingga anak
tidak lagi mengantuk, Pak Wowo? Ya, biasanya sih saya tuh ya satu, misalkan eh si anak tersebut tuh atau sekelas itu tuh terutama di pelajaran saya nih Pak, maksudnya setiap kebagian jam setelah pelajaran olahraga itu saya wajibkan maksudnya eh, baju harus ganti. Karena mungkin dari segi pakaian juga anak berpengaruh ya Pak, maksudnya tidak memakai seragam, belajar itu rada gimana gitu tuh. Terus kadang anak itu kan dari segi persiapannya kan ada yang kalau habis olahraga itu ada yang lepas sepatu tuh Pak, nyokor lah Pak, nggak pakai sepatu tuh. Kan mungkin itu dari segi kesiapan siswanya juga mempengaruhi tuh Pak. Beda dengan kalau misalkan dapat pelajaran di jam-jam 1, 2, atau 3, 4 tuh Pak. Semangat anak tuh kita sebagai guru tuh ya beda gitu tuh. Maksudnya apa ya? Respon anak tuh beda dengan yang jam-jam siang itu tuh Pak. Langkah-langkahnya ya mungkin eh, kita harus pandai-pandai maksudnya mensiasati kayak misalkan diselipin dalam apa pembelajaran CGP kan kayak ada ice breaking gitu tuh Pak, permainan. Jadi biar anak kita buat semangat dulu anak tuh. Jadi nggak langsung ke materi gitu tuh Pak. Mungkin itu Pak. Apakah langkah-langkah Pak Wowo untuk memberikan motivasi supaya jangan sampai ngantuk berupa ice breaking, apakah sudah bisa dirasakan maksimal oleh anak itu dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya dengan baik, Pak Wowo? Ya, ya sedikit banyaknya sih berpengaruh Pak. Kalau misalkan kita masuk kelas di jam siang apalagi jam terakhir itu kita selipin ice breaking atau games atau apa itu anak tuh apa ya sedikit banyaknya ada perubahan lah, maksudnya yang tadinya Pak aduh kempong Pak lapar Pak, ya tahu sendiri lah maksudnya anak-anak mungkin nggak cuma di sekolah saya juga ya Pak, maksudnya Pak ngantuk Pak gini gini gini, ya dengan adanya ice breaking kan rada kebantu tuh Pak, agak kebantu maksudnya. Jadi anak tuh seneng diajak kayak kita melakukan gerakan-gerakan, maksudnya misalkan dengan ice breaking yang sederhana aja tuh Pak. Maksudnya berpengaruh sih dalam proses pembelajaran. Jadi selain ice breaking, apakah ada cara-cara atau metode lain yang Pak Wowo lakukan supaya anak-anak itu terhindar dari kebiasaan capek, biasanya capek setelah olahraga, itu Iya. kemungkinan ngantuk lah, malas mengikuti pelajaran yang lainnya, eee eee, barangkali Pak Wowo punya trik-trik lain gitu selain ice Ya. breaking gitu, apa tuh, Pak? Mungkin kalau selain ice breaking itu kebetulan di sekolah saya kan fasilitas itu kan tidak semua kelas itu, bahkan hampir di semua kelas itu tidak ada infokus atau apa gitu tuh Pak. Jadi misalkan dalam benak saya sih misalkan itu tuh kadang ingin menyelipkan apa sih tontonan dulu tuh video supaya anak itu ada gairah untuk belajar tuh Pak. Tapi ya balik lagi Pak, dari segi fasilitas maksudnya sarana prasarana di setiap kelas kan tidak mendukung tuh Pak. Mungkin ya saya hanya apa sih memutarkan video-video tapi tidak dengan gambar tuh Pak. Hanya dengan suara aja, suara mungkin suara sound kan sound pakai yang sound kecil tuh. Kan kedengaran lah satu kelas Pak. Tapi karena di laptop kan tidak semua siswa itu kelihatan, Pak. Tidak ada infokus sih. Itu, Pak. Jadi diselipin dengan video atau gambar, anak itu suruh nonton dulu. Jadi rencana apa yang akan dilakukan Pak Wowo untuk memenuhi
memenuhi kebutuhan itu kepada kepala sekolah kah atau ke penyedia sarana dan prasarana? Ya, kalau rencana sih dalam benak sih ya mungkin ada, Pak. Cuma kan balik lagi terkendala masalah keuangan Iya, ya. sekolah kan, Pak. Iya. Maksudnya mungkin triknya gini, Pak. Maksudnya kalau misalkan itu kita bawa ke ruang lab. Jadi sambil belajar itu kita bisa menyaksikan misalkan yang dibutuhkan ya video atau gambar untuk menampilkan sesuatu yang kita bawa ke ruang lab. Tapi ruang lab itu kan cuma ada satu ya, Pak. Maksudnya ketika kita ingin menggunakan tapi ada pelajaran TIK tuh, Pak. Kan kita nggak bisa juga maksudnya. Kita harus lihat situasi dan kondisi dulu. Maksudnya dipakai enggak nih sama pelajaran TIK atau dengan yang guru mapel lainnya gitu tuh, Pak. Jadi ya harus lihat sikon dulu itu. Kalau untuk rencana anggaran, mengajukan anggaran itu sih kayaknya ya ada sih ada, cuma kayaknya sia-sia tuh, Pak. Maksudnya paling mentok lagi ya balik lagi ke anggaran maksudnya. Itu. Tapi alangkah baiknya tetap dicoba, Pak, untuk diajukan karena untuk menunjang kegiatan pembelajaran Bapak. Iya. Jangan Siap. sampai terkendala terus-menerus seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi menurut saya teruskan yang tadi trik-trik ice breaking. Jadi inti permasalahan anak itu bisa terpecahkan ya, Pak. Iya. Ya, itu tinggal dilanjutkan saja dan dilakukan secara terus-menerus, continue di saat jam-jam itu, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ya, Pak ya? Siap. Pak Wowo yang nanya, saya yang menjelaskan keluhan kayak Pak Wowo tadi. Ya. Sekarang Pak Wowo yang jadi coach. Pak Wowo tinggal nanyain aja. Ya. Langkah apa dan sebagainya. Iya. Pak Wowo, siap. saya pengen di coaching nih. Iya. Permasalahannya baik Pak Wawan, tadi kan sudah sempat sepintas ya mengungkapkan permasalahan pada pelajaran Penjas ya, Pak, di SD ya. Iya, di lapangan, saat di lapangan. Iya, saat di lapangan atau praktik ya. Tadi sudah diungkapkan ada salah satu anak yang selalu jahil ya, Pak, ke temennya. Aktif. Iya, kelewat aktif lah. Iya. Ya. Sehingga mengakibatkan teman-teman satu kelasnya itu merasa terganggu ya dalam melaksanakan kegiatan praktik di lapangan. Mungkin langkah apa yang Pak Wawan lakukan untuk mensiasati atau menindaklanjuti perlakuan anak tersebut tuh, Pak, yang super aktif itu tuh, agar tidak melakukan berulang-ulang kepada temannya gitu, Pak. Ya, jadi waktu itu saya coba satu kali anak itu saya panggil ke depan dan coba memimpin untuk memberi aba-aba, memimpin barisan, Pak. Ternyata awalnya memang tidak mau. Ya, malulah ini itu. Dan kemudian saya dekatin, saya bisikin, nanti ditemenin sama Bapak. Tenang, jangan malu-malu. Kamu supaya lebih bisa memimpin nantinya, jadi bisa memimpin. Tidak harus jadi KM. Nah, kemudian saya coba untuk maju ke depan, anak itu mau. Emang awalnya diketawakan, Pak. Diketawakan sama teman-temannya. Dan ketika memberikan aba-aba, ya barisan pun nurut. Karena merasa dia yang jahilin saya. Jadi ada satu rasa takut
rasa geli, lucu, anaknya biasanya nakal, sekarang jadi pemimpin, puas gitu, seperti itu, Pak. Jadi, langkah saya yang awalnya seperti itu, saya panggil ke depan untuk memimpin, eee, barisan Mhm. sebelum ke Materi. kegiatan selanjutnya, seperti itu, Pak. Iya. Eee, Anak tersebut tuh, Pak, hanya di pelajaran Penja saat praktik atau sudah terkenal di seluruh guru, apa sih, di guru kelasnya tuh, Pak? Maksudnya super aktifnya tuh, apakah hanya di pelajaran Penjas saja atau di luar pelajaran Penjas juga super aktifnya tuh? Ya, jadi ternyata anak itu ketika di pelajaran lainnya sama, Pak. Mhm. Dia tidak mau diam, yang lainnya belajar, menulis, membaca dan lainnya, dia malah jalan-jalan, gangguin, teman-temannya, ribut sendiri, kadang-kadang mukul-mukul meja, kadang-kadang saya yang ada di kantor, menuju ke anak itu ternyata ada gurunya, terkira nggak ada gurunya, ternyata anaknya terlalu saya saya coba tanyakan ke orang tuanya, kebetulan orang tuanya ada di situ. Nah, memang anak seusia kelas 2 ini dia ternyata dari kelas 1 kebetulan saya itu di-merger, Pak. Saya di-merger jadi ketemu dengan anak itu ketika di kelas 2. Ketika merger, saya menemukan anak itu dalam keadaan seperti itu sudah, dan saya coba tanyakan ke orang tua dan orang tua yang lainnya, anak-anak lainnya. Ternyata memang anak itu dianggapnya nakal, katanya nakal, yang lainnya, suka gangguin teman-temannya. Tapi saya coba dengan trik-trik, eee, memanggil dia untuk menjadi pemimpin di depan, ternyata aktifnya berhenti. Jadi aktifnya, eee, ke ini, Pak, jadi lebih ke saya punya tanggung jawab. Iya. Yang dipimpin harus nurut ke saya, seperti itu dia merasa bersyukur, merasa bangga dan di jam-jam olahraga lainnya ketika jam pelajaran biasa, di hari-hari biasa, selalu minta, "Pak, nanti berangkat ya, Pak. Pak, nanti berangkat ya, Pak." Gitu. Takut saya nggak berangkat, gitu. Jadi anak itu memang positif, eee, saya coba untuk seperti itu dan akan saya cari trik-trik lainnya ketika anak ini sudah merasa bosan dengan kejadian, saya tugaskan seperti itu, Pak. Iya. Ya, itu tadi kan Pak Wawan bilang ya, udah berkoordinasi ya, maksudnya udah sempet ngobrol dengan orang tuanya ya, Pak? Betul betul, Pak. Dengan orang tua ya, apa, siswa tersebut tuh. Maksudnya pada saat koordinasi dengan orang tua tuh, bagaimana respon orang tua dari siswa tersebut tuh, Pak? Maksudnya apakah, "Oh iya, Pak, anak ini di rumahnya juga begini, begini begini," gitu. Respon dari orang tuanya tuh, Pak? Ya, kebetulan pas, eee, pembelajaran berlangsung di lapangan itu orang tuanya kan melihat terus aktivitas anaknya Iya. dan ternyata, "Ya betul Pak Wawan, cuman," katanya gitu, orang tua daerah pedalaman, saya di Iya. SD pedalaman, Pak, Iya. kata-katanya masih kata-kata medok-medok keluar semua. Iya. Iya. Jadi agak masih primitif. Mhm. Jadi daerah terpencil sih masih, Pak, Iya. Iya. penguraganya daerah terpencil. Iya. Pak, biarin puas, seolah-olah tugas yang saya berikan itu sebuah hukuman. Iya. Nah, terus saya kasih pemahaman, "Bu, ini bukan saya hukum, tapi supaya anak Ibu sibuk dengan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin," gitu maksudnya. Iya. "Oh iya Pak, terima kasih Pak," dan memang manjur, eee, Ada perubahan ya maksudnya? ada perubahan Pak, di saat
1-2 minggu ke depan, dan memang sepertinya ada kejenuhan Iya. Mbak dia. Jadi saya tuh coba cari trik-trik apa supaya anak itu tidak lagi sibuk mengganggu teman-temannya. Iya. Saya Itu juga lagi mencari. kira-kira faktornya apa, Pak Wawan? Maksudnya anak itu bisa, kan masih kelas 2 ya tadi tuh, kalau nggak salah tuh. Masih kelas 2 ya? Kelas 2 kan Iya, iya. berarti kisaran di usia 7 atau 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahunan kayaknya. Kira-kira faktor itu apa, Pak? Apakah kurang perhatian dari orang tua kah atau bagaimana? Maksudnya anak tersebut selalu jahil tuh, maksudnya faktor yang menyebabkan dia tersebut tuh apa pada saat ngobrol dengan orang tua tuh? Ternyata waktu ngobrol dengan orang tuanya di daerah Gujek itu, mata pencaharian sehari-harinya kan Jakartaan semua tuh, Pak. Jadi di rumah itu hanya sementara atau hanya sebentar ketika ibunya ada di rumah. Iya. Ketika sudah waktunya usaha berjalan, kan pada buka pangkalan tuh di Jakarta, pangkalan bunga, taman-taman itu. Daerah saya tuh memang 90% usahanya Jakartaan atau di luar kota. Iya. Ya taman, jual bunga dan lain-lain. Jadi lebih banyak di rumah itu dengan neneknya. Iya. Jadi kurang sepertinya, satu anaknya aktif, kedua kurang kebersamaan dengan orang tua. Dan memang ketika orang tua bapaknya atau ayahnya itu datang, anak itu tidak begitu aktif ataupun nakal ke yang lainnya. Jadi ada yang dia takuti di rumah, ternyata berarti faktornya faktor kebersamaan dengan orang tuanya. Jadi Sehingga kurang itu ya, kurang kasih sayang orang tua ya, Pak? ya kemungkinan seperti itu. Jadi merasa di sekolah itu pengganti ayahnya tuh ya guru itu. Jadi merasa dekat dengan perhatiannya dari gurunya. Jadi bagaimana caranya saya tuh mengalihkan perhatian anak itu seolah-olah saya bapaknya gitu. Jadi merasa dekat Iya. seperti itu. Memang ketika saya ajak gerak jalan atau apa, dia selalu gandeng tangan, pengen oh berarti ini faktornya faktor dari rumah. Ternyata dari rumah. Ketika minta gandeng tangan terus nanya-nanya terus sepanjang jalan kayak bapaknya aja. Jadi ternyata ya memang seperti itu. Saya tanyakan ke orang tuanya juga, saya jarang pulang, Pak. Saya kebetulan ini mengantar juga, kebetulan saya lagi ada keperluan keluarga di rumah. Apalagi orang tua yang laki-laki, pulangnya kadang-kadang lebaran ataupun hari-hari besar saja. Seperti itu. Oh, jadi ini catatan saya untuk anak itu supaya tidak lagi nakal ke yang lainnya, seperti itu, Pak Wawan. Iya. Berarti kasus-kasus seperti itu juga mungkin di sekolah saya juga banyak, Pak. Maksudnya di daerah Jagapura, maksudnya anak-anak yang hyperaktif lah, bukan super lagi, hyper. Jadi sangat-sangat aktif. Maksudnya kalau ditelusur ya, maksudnya kita sebagai contoh di kelas saya ya, Pak. Maksudnya misalkan ada anak yang laporan guru ini begini, laporan guru ini begini. Jadi dari setiap guru kan laporannya ya negatif gitu tuh. Anak ini nih ribut aja gini. Pas saya panggil, ternyata kan latar belakang di keluarga kan anak tuh tinggal sama neneknya, orang tuanya ya mohon maaf. Maksudnya ada kadang kan di luar negeri gitu tuh, Pak. Maksudnya ada yang udah cerai atau meninggal. Kebanyakan anak-anak di sini kan tinggal itu dengan kalau nggak kakaknya ya neneknya. Itu Pak sama maksudnya.
Mungkin di daerah saya tempat mengajar juga di Jagapura tuh. Berarti Pak Wawan rencananya nih, rencana ke depan untuk murid yang super aktif itu tuh, rencananya bagaimana? Maksudnya apakah kita sebagai guru, kan tadi dikatakan kan sebagai pengganti orang tua ya, karena kurang kasih sayang. Rencana kita sebagai gurunya tuh bagaimana maksudnya ke depannya tuh? Ya, rencana saya sih seperti itu, Pak. Jadi satu, melihat, apa sih yang diinginkan anak itu, apa sih yang menjadi penasaran anak itu, kenapa bisa begitu usil ke teman-temannya, apa Iya. penyebab anak itu bisa tergerak, Mm-mm. mengusili teman-temannya. Ternyata ya memang pelampiasan, dari rumah dan saya coba ke depan itu selalu berusaha, dekat dengan anak itu Anak. supaya ada perhatian khusus. Iya. Walaupun kenyataannya banyak anak yang lainnya pada begitu, Pak. Mm-mm. Ternyata ternyata di daerah situ memang ya terlalu sering ditinggalkan orang tua. Jadi kejadiannya hampir sama, cuma beda karakter anak yang nurut ya nurut, yang hiperaktifnya minta ampunnya banyak. Mm-mm. Tapi yang paling sering mengganggu teman-temannya, ini yang menjadi perhatian khusus saya dan ke depan selalu pantau dan, saya tuntun anak itu supaya tidak lagi usil dan baru kemarin itu saking usilnya, Pak, saya tuh coba membuat LAN bola basket, Mm-mm. chat-nya itu kan ada aturan terpentingnya di koasnya, ternyata di situ ada korek api, disulut, Pak, jadi kebakaran di lapangan. Nah, Iya, iya, iya. ini ini terlepas dari kemampuan saya sebagai, di saat jam-jam istirahat, ternyata jam istirahat saya masuk ke kantor untuk minum, anak itu ngambil korek, koasnya dibakar. Nggak taunya kan ada campuran minyaknya, jadi Iya, langsung besar, untung tidak terjadi apa-apa, anak itu langsung lari. iya. Coba kalau refleks menyelamatkan koas, itu Mm-mm. bisa kebakar anak itu. Iya, iya. Ternyata sudah, nggak apa-apa. Lagi-lagi jangan, kalau tidak mengerti, jangan menggunakan alat-alat yang tidak mengerti untuk digunakan sembarangan. Iya Pak, Iya, mohon maaf ini dan ini. Ternyata efeknya lumayan efeknya. Jadi ke depan di kelas-kelas lainnya masih ada Pak, masih yang sekian tuh. Saya coba dengan cara yang sama, lumayan efektif dan tapi saya coba cari treatment-treatment supaya ada, terobosan iya. karena permasalahan seperti ini Pak sering terjadi dan memang setiap tahunnya ketika ada, tahun ajaran baru, murid baru, pasti saja ada yang seperti ini dan penyesuaiannya cukup lama kalau kelas rendah. Gerak-gerak, Pak. Delay. Delay, Pak Wawan.
Apa? Oh, Iya, internet, internetnya sinyal ya, putus. sinyal iya. Ya, internetnya putus ini. Eh, Kebetulan Siap. saya ini juga gambarnya nggak ada nih. Iya, udah nggak apa-apa. Tadi kan rencananya sudah cukup baik ya, Pak Wawan. Kira-kira kapan rencana tersebut dilaksanakan tuh, Pak? Untuk Ya, membimbing. saya akan selalu eh, melakukannya setiap pembelajaran, Mbak. Setiap pembelajaran dan saya terapkan juga hal-hal ini sharing-sharing dengan teman-teman guru olahraga di saat ada di KKGO. Kebetulan saya juga pengurus KKGO, jadi sekretaris, dan hal-hal demikian hampir semua sekolah, Ada ya? itu ada, dan Iya. memang guru-gurunya selalu sharing-sharing yang demikian. Iya. Semoga trip trip yang seperti ini saya coba ketok tularkan dengan teman-teman yang kemungkinan mendapati anak yang seperti ini, Pak. Itu Iya. terutama yang cukup hati-hati itu anak yang kelas rendah, karena tidak mengerti, taunya tindakannya itu benar menurutnya, taunya beda sama yang kelas tinggi diberi pemahaman, oh iya bahwa itu tindakannya salah, tapi anak kelas rendah tindakan yang dia lakukan itu seolah-olah benar. Jadi saya seperti kebiasaan di saat bermain atau apa, usil-usil itu suatu kebiasaan dan merasa dia itu benar. Seperti itu, Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Wawan. Luar biasa dalam menangani kasus anak yang super aktif ya di Ya, sekolahnya. Ya, wis dan berarti kini tinggal oleh ditulis refleksi tah. ya dibikin itunya, Pak, seolah-olah kita Iya, saya itu kayak curhat seperti itu. iya. Jadi kita itu ya Di proses refleksi ya. proses coaching tuh. Iya, Nanti dicoba Pak Wowo nulis yang tadi dipermasalahkan, terus sayanya bertanyanya apa-apa. Itunya untuk dibikin instrumen. siap. Instrumen Dialog ya. ya. Iya, iya. Kayaknya masih nyangkol nih ya. Iya, Jadi masih. tadi Pak Wowo saya nggak minta di coaching sama Pak Wowo, terus Pak Wowo menanyakan masalah apa yang Dihadapi ya. terjadi. Iya, Terus saya jelaskan, terus Pak Wowo menanyakan apa langkah apa yang saya lakukan. Terus simpel aja Pak Wowo sih, nggak usah iya, panjang-panjang. Jadi mendengarkan keluhan saya lah, seperti itu. Kasarnya tuh mendengarkan keluhan saya, terus Pak Wowo balik menanyakan apa yang dilakukan oleh Pak Wawan dan bagaimana triknya dan sebagainya, seperti iya, itu. Nanti dicatat saja Pak untuk iya. besok kita Siap. coba. Nanti kalau memang ada kekurangan, saya coba lihat-lihat dulu ke contoh-contoh yang lainnya. Iya, siap. Berarti dan Itu kini ya, ditulis refleksi ya dari Pak Kiki lah, refleksi Kang ya Karim. refleksinya, Setelah ya iya, setelah kita di melakukan, coaching nih Pak Wawan kan kita refleksi ya apa ya? setelah Iya, iya. ya jadi perasaan Pak Wowo setelah di coaching saya dan saya juga Iya, setelah di coaching Pak iya. Wowo, dan setelah Perasaannya gimana ya? perasaan Pak Wowo saat mengcoaching, Iya, itu refleksinya saat di coaching dan mengcoaching. iya, iya. Ya, Siap. jadi dua Diketik ya, berarti diketik ya. refleksinya. Iya, ya kemungkinan ketik. Nanti Pak Kiki disiapkan ada saja, nih. nanti barangkali dipertanyakan setelah maghrib ya. Nanti Iya, iya. setelah sholat maghrib
Dan sekarang 17.20 memang masih belum maghrib di sini. Iya, siap. Jadi Pak Pasil mohon izin. Kak Kiki mohon izin. Ana ning room sebelah bokat pagi kia. Ada di room ini juga. Beli maksudnya lo. Punya Room utama. mikrofonnya off. Iya, mikrofonnya di off. Oke. Kan waktu kinkinan sampai jam 6 ya. Maulah ning anu lah. Iya, Jam 18. 6 kembali maning ning room utama ya. Iya. Iya. Tuh. Jam 18 dengan kondisi Bapak sudah sholat maghrib ya, sudah mendengar refleksi loh. Refleksi yang paling beli refleksi kita saat jadi kucing dan saat mengkucing ya Pak. Iya, kucing yang mengkucing. Iya. Merefleksikan itu. Iya, siap. Jadi metu taseng room kene atau manjing ning room utama. Kok baik Pak, maksudnya manjing Monwell udah jam 6 setelah sholat maghrib. Jadi yakin sih gawe refleksi sedikit diketik ning Word bela ning dokumennya. Pokatan Iya. paling kowe gak Iya, pokatan kari di copas bae, iya kari copas bae kowe ya, bokatan ditulis ya. Paling kok ditakoni maksudnya setelah melakukan kucing dengan teman sejawat maksudnya karo pawawan les perasaannya pien. Ya kan paling Ya, ditakoni kan kok pas setelah maning di-coaching ning dan room. Iya, setelah siap. di-coaching dan setelah meng-coaching. Mengkucing ya. Saat meng-coaching perasaannya Iya, apa gitu. iya. Kadar Jadi isun intinya anu kan masih inget kan maksudnya permasalahan kita Kang apa maulah jadi anak-anak pasif lah pada saat pembelajaran iya, siang gitu tuh Pak. Ya, setelah olahraga ya, ya. Oke, iya. iya. Ya beli Coba cuma setelah kene olahraga sih. Intinya pelajaran siang siang lah wis. setelah Iya. iya. Apalagi ditambah setelah olahraga kunku. Tambah Oh iya, iya. pegel. Siap. Coba kene aja metu tapi gawe refleksi bae wis. Iya, ya engkau sambil ngetik ning Word Pak ya. Iya, Ora kan sih apa-apa. di silent bae kowe. Iya. Iya, ditutup ya dikit ya. Apa Yuk, di silent anu Pak? Siap. Kok bakal butuh kah kita ngundang maning? Kaling-kaling. Gawe refleksi dikit. Iya, Oke. yang kok Pak Butung kowe halo-halo di aktif nang. Siap. Oke.